Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Nur Imani, NPM 260117001700012 dari SIF A 2017 akan menjelaskan tentang metode perencanaan obat di apotek. Perencanaan kebutuhan obat merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama yaitu metode konsumsi, di mana metode ini dihitung berdasarkan analisa data konsumsi obat dan alat kesehatan tahun sebelumnya. Contohnya seperti infus cairan dasar, injeksi generik, spuit 3 cc dan 5 cc. Berikut untuk rumus yang dapat digunakan untuk metode konsumsi. Kekurangan dan kelebihan dari metode ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Mudah dilakukan dan data akurat, serta tidak membutuhkan data penyakit dan standar terapi. Untuk kekurangannya sendiri, metode ini memakan waktu yang cukup banyak dan aspek medik terkait pemakaian obat tidak dapat dipantau. Berikut merupakan contoh perhitungan menggunakan metode konsumsi. Selanjutnya, metode epidemiologi dihitung berdasarkan pola perkembangan kasus penyakit yang cenderung naik atau turun. Contohnya seperti penyakit COVID-19. Berikut merupakan rumus dari metode epidemiologi. Kelebihan dari metode ini sendiri yaitu perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran dan standar pengobatan mendukung usaha perbaikan pola penggunaan obat. Kemudian untuk kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dan tenaga terampil, data penyakit sulit diperoleh, dan perlu pencatatan pelaporan yang baik. Berikut contoh perhitungan metode epidemiologi. Selanjutnya yaitu metode kombinasi, di mana menggunakan metode konsumsi dengan koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan peresepan, kebijakan pelayanan, dan lain-lainnya. Berikut merupakan rumus dari metode kombinasi. Ini adalah salah satu contoh perhitungan dari metode kombinasi. Kemudian, metode evaluasi perencanaan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis ABC, di mana pengkategorian ini berdasarkan dengan nilai jumlah rupiahnya. Terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Dan yang kedua yaitu analisis Venn, di mana pengkategorian ini berdasarkan urgensi atau kepentingannya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada vital, esensial, dan non-esensial. Yaitu analisis ABC yang dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas A dengan jumlah biaya 70-80% untuk pengadaannya dan jumlah stoknya hanya 15%. Kemudian untuk kelas B 15-25% untuk pengadaannya dan 20% untuk jumlah stoknya. Dan yang terakhir kelas C yaitu jumlah biaya 5-15% untuk pengadaannya dan 55% untuk jumlah stoknya. Selanjutnya analisis Venn, di mana yang pertama terdapat vital. Nah, vital ini adalah obat yang wajib ada, obat-obatan life saving. Contohnya epinefrin, NaCl 3%, dopamin, vaksin tetanus. Nah, yang kedua yaitu esensial, di mana obat ini efektif menyembuhkan penyakit dan masih bisa ditunda pemberiannya apabila tidak ada. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu seperti antibiotik, NSAID, dan obat-obatan gastrointestinal. Nah, untuk yang ketiga yaitu non-esensial, di mana obat-obatan ini yang bersifat menunjang, tidak dapat menyembuhkan langsung dan tidak diprioritaskan seperti vitamin dan suplemen. Metode perencanaan ABC-Venn yaitu metode yang menggabungkan antara analisis ABC-Venn untuk mengembangkan sebuah sistem manajemen yang dapat digunakan untuk prioritas. Berikut merupakan matriks dari ABC-Venn-nya sendiri. Nah, untuk yang kategori pertama yaitu mencakup barang yang penting dan mahal, di mana didominasi oleh obat golongan kardiovaskular.
Contohnya seperti amlodipin, katropil, dan bisoprolol. Kemudian yang kedua yaitu didominasi obat golongan antibiotik, analgesik, antipiretik, antihistamin, dan ekspektoran. Contohnya seperti ibuprofen, amoksisilin, dan kloropheniramin. Kemudian yang ketiga yaitu mencakup barang yang tidak penting dan murah, didominasi oleh suplemen dan vitamin. Contohnya seperti glukosamin, vitamin C, dan neurobion. Setelah menjelaskan tentang metode perencanaan obat, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengadaan dan penyimpanan obat di apotek. Pengadaan obat merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di apotek maupun rumah sakit dari pemasok eksternal melalui pembelian manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Kelancaran pengadaan obat yang pertama yaitu dibutuhkan personil yang terlatih dan menguasai permasalahan pengadaan. Kemudian metode prosedur yang jelas, sistem informasi yang baik, didukung dengan cara, dana, dan fasilitas yang memadai. Prinsip pengadaan obat yang pertama yaitu mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar. Yang kedua, pengadaan obat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menerapkan konsepsi obat esensial generik. Yang keempat, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Tujuan dari pengadaan obat ini yaitu untuk menjamin ketersediaan jumlah, waktu, dan harga yang tepat dan terjangkau sesuai dengan standar mutu. Hal yang harus diketahui pada saat pengadaan obat. Yang pertama yaitu mengetahui distributor yang sesuai, membutuhkan SP atau surat pesanan, menerapkan konsepsi obat esensial generik, serta pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Metode pembelian. Yang pertama yaitu tender terbuka, berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada penentuan harga, metode ini lebih menguntungkan. Kemudian untuk pelaksanaan ini memerlukan staf yang cukup kuat dan waktu yang lama serta perhatian yang cukup penuh. Dan untuk yang kedua yaitu tender terbatas, di mana lelang ini bersifat tertutup dan dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terdaftar dan memiliki riwayat yang baik. Harga pada tender ini masih bisa dikendalikan dan tenaga dan serta beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan lelang terbuka atau tender terbuka. Yang ketiga yaitu proses negosiasi atau tawar-menawar, dilakukan bila itemnya ini tidak terlalu penting, kemudian tidak banyak dan biasanya dilakukan pendekatan langsung untuk item tertentu. Yang terakhir yaitu pembelian langsung, di mana pembelian ini dalam jumlah kecil dan perlu segera tersedia, serta harga tertentu relatif agak lebih mahal. Penerimaan barang. Yang pertama yaitu menerima barang dari supplier, mengecek kesesuaian surat pesanan, menyesuaikan dengan faktur, mengecek item obat, mengecek jumlah obat, batch, dan expired date-nya, mencatat di buku penerimaan, menginput di SIM farmasi, menyusun barang, dan mencatat di kartu stok. Selanjutnya, untuk penyimpanan obat di apotek. Penyimpanan merupakan aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterima tetap aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, pencurian, ataupun kebakaran. Tujuan dari penyimpanan itu sendiri yaitu untuk memelihara mutu persediaan farmasi, menghindari penggunaan tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan obat setiap kali diperlukan, dan mempermudah pencarian dan pengawasan obatnya. Metode penyimpanan ini dilakukan berdasarkan kelas terapi menurut bentuk sediaan SAN alfabetis dengan prinsip FEVO, First Expired First Out, dan FIFO, First In First Out, yang mana perbekalan farmasi yang masa kadaluarsanya lebih awal atau yang diterimanya lebih awal harus digunakan terlebih dahulu. Pengaturan tata ruang.
Yang pertama, kemudahan bergerak. Menggunakan sistem satu lantai, tidak menggunakan sekat, dibuat berdasarkan arus penerimaan, garis lurus, atau arus U atau arus L. Sirkulasi udara yang baik digunakan untuk memaksimalkan umur hidup dari sediaan farmasi, bermanfaat dalam memperpanjang dan memperbaiki kondisi kerja. Yang ketiga yaitu rak dan valet, di mana penempatan yang tepat dapat meningkatkan sirkulasi udara dan perputaran stok perbekalan farmasi. Untuk biaya sendiri, harga valet lebih murah daripada harga rak. Kemudian kondisi khusus, di mana digunakan untuk obat-obatan seperti vaksin, narkotika, dan bahan yang mudah terbakar, contohnya alkohol dan ether. Nah, barang-barang tersebut disimpan di dalam ruangan khusus. Kemudian yang terakhir yaitu pencegahan kebakaran, di mana alat pemadam kebakaran harus dipasang pada tempat yang mudah dijangkau dan dalam jumlah yang cukup. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, obat disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Apabila obat akan dipindahkan pada wadah yang lain, maka lakukan pencegahan agar tidak terjadi kontaminasi, serta tuliskan informasi yang jelas. Kemudian pada wadah juga harus terdapat nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Yang kedua, semua obat harus disimpan pada kondisi sesuai untuk menjamin keamanan dan stabilitas obat. Sistem penyimpanan obat berdasarkan pada kelas terapi, bentuk sediaan, stabilitas obat, serta disusun berdasarkan abjad. Keluarnya obat dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, yang mana menurut tanggal kadaluarsa obat, dan prinsip FIFO, obat yang datang lebih awal maka dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk obat narkotika dan psikotropika harus disimpan pada lemari khusus 2 pintu dengan ukuran 40 x 80 x 100 cm dengan kunci ganda. Lemari khusus tersebut diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, serta kunci lemari disimpan oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai yang dikuasakan.